Market Analysis 5 Oktober 2022, kita akan melihat sejenak apa yang menggerakkan market atau berpotensi mengguncang market untuk malam ini. Terkait dengan sentimen yang sampai saat ini cenderung positif menurut saya, karena risk aset dan juga salah satunya adalah komoditi emas tetap mengalami kenaikan. Bahkan pound sterling juga rally sampai 1.1485 untuk saat ini. Apakah itu akan terus berlanjut atau tidak? Kita cek. Ya, dalam pertemuan OPEC, Amerika mencoba melobi keputusan, di mana Reuters mengutip adanya upaya dari Amerika tersebut untuk mendorong negara-negara produsen minyak di OPEC tidak memangkas produksi minyak. Amerika beralasan bahwa fundamental ekonomi saat ini tidak mendukung untuk melakukan pemangkasan. Akibatnya, pejabat di seluruh tim kebijakan ekonomi dan juga luar negeri Amerika dikerahkan untuk melobi OPEC guna mencegah pengurangan produksi tersebut. Bahkan, termasuk salah satunya Menteri Keuangan Janet Yellen untuk melobi langsung beberapa menteri keuangan di negara produsen. Draft yang dirilis oleh Gedung Putih di dalamnya mengandung kalimat, ada risiko politik yang besar terhadap reputasi dan hubungan negara tersebut dengan Amerika dan juga Barat jika memang negara-negara tersebut tetap memangkas produksi. Sepertinya ini lebih kepada nada ancaman ya, tapi kalau misalkan itu berlanjut, kita akan lihat apakah OPEC tidak bergeming dengan apa yang disampaikan Amerika, seperti halnya di beberapa kebijakan yang lalu, di mana Amerika terus-menerus menggempur dengan cadangan minyak strategis, namun ternyata Arab Saudi dan juga negara-negara produsen tidak bergeming terhadap lobby-lobby politik yang dilakukan Amerika. Peringatan keras Rusia kepada Amerika dari Dubes Rusia untuk Amerika mengingatkan adanya bahaya yang meningkat dari bentrokan langsung antara Rusia dan Barat. Moskow menganggap bahwa keputusan Amerika untuk mengirim banyak bantuan militer ke Ukraina secara langsung itu adalah merupakan ancaman terhadap kepentingan strategis Rusia. Tentunya, keputusan tersebut meningkatkan bahaya bentrokan militer langsung antara Rusia dan juga negara-negara sekutu Barat. Ukraina dikabarkan terus merebut kembali wilayah yang telah diinvasi Rusia, sementara Amerika dikabarkan tetap melanjutkan pengiriman peralatan militer ke Ukraina. Tapi ingat, selama tidak ada bentrokan fisik yang melibatkan serangan ataupun tembakan, maka kemungkinan posisinya hanya dianggap sebagai angin lalu. So, fokus kembali akan tertuju kepada data ekonomi dan juga gosip-gosip kebijakan ekonomi. Goldman Sachs merilis tentang ancaman resesi di beberapa negara. Inggris yang pertama, yaitu dengan mengatakan bahwa Inggris sebetulnya sudah dalam resesi yang didorong oleh harga energi yang cukup tinggi. Sementara Kanada dan Amerika berisiko resesi meningkat, di mana data pekerjaan dan perumahan cenderung melemah untuk Kanada. Demikian juga tanda-tanda yang sama terlihat di Amerika, dan beberapa waktu yang lalu sudah sempat dikatakan oleh Powell bahwa itulah harga yang mahal yang harus diterima terkait dengan ekonomi Amerika dengan program kebijakan yang cukup ketat. Australia melihat tanda-tanda bahwa upah dan inflasi lebih dekat kepada target. Sementara itu, proyeksi Goldman Sachs tentang euro dan pound sterling, di mana pound sterling diperkirakan akan mengalami penurunan, dan ini basically diakibatkan dengan bias bullish untuk US dollar dalam beberapa minggu ke depan. Dari perspektif top to down atau atas ke bawah, Goldman Sachs memperkirakan dolar masih bisa naik sekitar 8% sepanjang kebijakan yang lebih hawkish tetap dipertahankan oleh Fed. Masalahnya sampai saat ini, Fed diguncang dengan beberapa tekanan ekonom ataupun para pengamat ekonomi yang mengatakan bahwa kebijakan mereka akan menjadi blunder terhadap ekonomi global. Perspektif dari bottom to up, euro diperkirakan bisa turun 5% dalam skenario resesi yang lebih parah. Dan juga pound sterling kemungkinan bisa turun kembali di 1.05 karena pasar sedang menyesuaikan dengan kebijakan baru yang mix antara fiskal dan juga kebijakan moneter. Tentunya potensi penurunan bisa juga di bawah parity jika kebijakan tersebut tetap dipertahankan lebih lama daripada yang diharapkan. Goldman Sachs juga melihat USD Japanese Yen bisa saja naik ke 155 jika US Treasury yield 10 tahun naik menjadi 4.5% dan BOJ tetap pada kebijakan Yield Curve Control atau YCC. Ya, inilah skenario untuk nanti malam, di mana OPEC meeting kita masukkan untuk agenda malam ini. Ya, rilisnya kemungkinan di atas jam 6 atau di atas jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Jadi harap standby. OPEC meeting ekspektasinya adalah pangkas 1 juta barrel per hari. Bahkan menurut artikel yang saya baca tadi pagi, mereka masih ada kemungkinan juga untuk memangkas di angka 2 juta barrel. Ini berarti jauh lebih besar daripada ekspektasi. Oke, skenario-nya adalah seperti demikian. Kalau memang sesuai ekspektasi atau bahkan jauh lebih besar, maka potensi reaksi pasar adalah
oil akan mengalami kenaikan lanjutan. Kalau kemarin kita sudah sempat sebutkan akan muncul 85, 86, ternyata hari ini pun sudah muncul di 86 dan cukup bertahan, maka kita mungkin saja kalau memang ternyata ini belum diantisipasi dan bahkan bisa jauh lebih besar pemangkasannya, maka kita berpotensi melihat 88 ataupun bahkan 90. Tentunya sesuaikan dengan apa yang diskenariokan ini. Kalau misalkan ternyata di bawah ekspektasi atau bahkan tidak ada pemangkasan sama sekali, maka potensi reaksi yang terjadi adalah oil akan mengalami penurunan. Sementara itu dari data Amerika, ADP employment di jam 19.15. Ekspektasinya adalah 200.000 dibandingkan previous 132.000. Oke, aktual lebih besar dari ekspektasi akan mengakibatkan penguatan dolar kembali, dan itu berarti indeks saham, gold ataupun other currency mengalami penurunan. Sementara aktual lebih kecil daripada ekspektasi yang berarti USD akan kembali turun ataupun melemah, maka dari itu indeks gold dan juga other currency berpotensi kembali rebound ataupun mengalami lanjutan kenaikan. Nah, sementara di sisi lain untuk di jam 21.00 ISM non-manufacturing PMI dari Amerika ekspektasinya ada 56 dari previous 56.9. Jadi ada harapan untuk mengalami penurunan terlebih dulu. Skenarionya kalau memang ternyata aktual lebih besar dari ekspektasi, of course USD akan mengalami kenaikan dan juga menguat, dan itu berarti indeks saham, gold dan juga other currency akan mengalami penurunan. Dan sebaliknya, aktual lebih kecil dari ekspektasi, maka USD akan turun dan indeks saham, gold dan juga other currency mengalami kenaikan. Bad news is good news. Kurang lebih seperti itu poin utama yang akan terjadi dan menjadi sorotan pasar. Apakah kita akan mendapatkan data yang lemah kembali? Well, kalau itu yang terjadi, berarti rally masih bisa terjadi untuk beberapa pasar seperti yang terjadi dalam 2 hari pertama di bulan Oktober ini. Dan kembali lagi dengan USD atau DXY Outlook untuk 4 jam. Grafik menunjukkan penurunan lebih dalam dari zona support yang kita perkirakan kemarin. Ya, dia berhasil turun langsung di bawah 110, teman-teman. Nah, ini berarti menandakan potensi berikutnya support adalah di angka 109. Apakah itu bisa terjadi apa tidak? Kita lihat saja. Mungkin saja penurunan akan mengawali selama sesi Asia sampai Eropa. Tapi bagaimana dengan nanti malam? Karena ada data ADP employment dan juga ISM non-manufacturing. Of course, skenario yang tadi sudah sempat kita bahas terkait dengan penguatan ataupun pelemahan reaksi dari pasar terhadap data. Kalau memang ternyata diunggulkan atau mungkin ini adalah bentuk antisipasi, mungkin saja kita akan melihat skenarionya adalah mengalami penurunan lebih dulu, kemudian tiba-tiba dia akan bangkit kembali mengalami kenaikan. Jadi hati-hati teman-teman, saat rilis data, karena semua mungkin sudah mengira ini adalah penurunan, maka kemungkinan semua sudah diantisipasi oleh pasar, termasuk aspek sebaliknya adalah terkait dengan pergerakan emas saat ini yang mengenaikan kembali 17.25. Nah, kemudian kalau misalkan pun skenario yang paling idealnya bagaimana? Skenario yang paling ideal tentunya dikaitkan dengan potensi kenaikan lebih dulu. Itu yang jauh lebih bagus. Kalau memang ternyata dia bisa rebound at least sampai 110 saja, maka kita bisa harapkan nantinya areal tersebut bertahan, kemudian dia kembali turun. Nah, ini adalah skenario yang ideal. Yang artinya, kemungkinan harusnya kita mendapatkan koreksi untuk emas ataupun pound sterling, atau bahkan crude oil terlebih dulu, baru nantinya di sore atau bahkan malam hari, dia akan gas mulai kembali ke dalam kenaikan. Kemudian kalau kita lihat dari posisi candlestick di grafik daily, tentunya harusnya dia tetap dalam fase penurunan teman-teman. Dan dia tetap bertahan di bawah 61.8%, so sekarang pun sudah mulai mendekati 0%. Apa yang terjadi kalau misalkan dia mendekati atau bahkan tembus 0%? Oke, kita perhatikan di sini teman-teman. Kalau misalkan dilihat di sini, maka ya area 0% adalah akhir dari pendakian. Artinya sejak dia turun di bawah 61.8%, dia sudah reversal bearish. Dan kalau memang dilanjutkan dengan penurunan di bawah 0%, maka dia confirm strong bearish. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari sisi US Treasury yang juga mengalami penurunan, Anda perhatikan candlestick-nya teman-teman, dia membentuk pola hammer. Yang artinya apa? Kemungkinan posisi pembalikan bisa terjadi. Walaupun di pagi hari sampai saat ini, di siang jam 13.48, dia masih tetap mengalami kenaikan ya. Tapi kita anggap saja kenaikan tersebut sebagai pullback, maka kita tidak berharap dia tembus di atas 61.8%. Itu artinya kemungkinan kenaikannya akan tertahan, dan saya lebih antusias kalau memang terjadi nantinya
pola candle yang cukup menarik seperti ini, teman-teman. Anda bisa lihat pola bearish, kemudian rebound dengan 2 candle, tapi kemudian apa yang terjadi? Dilanjutkan dengan pola penurunan. Jadi kalau misalkan ini pola bearish, lalu kemudian candle 2-nya dia juga mengalami kenaikan, kita bisa berharap nantinya berikutnya dia mengalami penurunan. So, history repeat itself sangat mungkin terjadi, terutama kalau kaitannya dengan data non-farm payroll yang diperkirakan ya mungkin sedikit mengalami penurunan. Kalau misalnya lihat dari sini, kita juga tetap tidak berharap dia tembus 61,8%, so kenaikan kita anggap pullback, kemudian dia siap-siap untuk kembali diturunkan ataupun penurunan.